oleh Roma ini ketagihan Ketagihan ya? ketagihan main di GBK karena atmosfernya luar biasa. Jordi Cruyff, penasehat teknis PSSI yang direkrut PSSI ini mengatakan ini atmosfernya gila banget. Oh. Salah satu yang menjadi stimulus dengan gaya stadion Olimpik aja itu Udah megah, udah bikin Bahrain dengkul lemes. bikin para pemain para pemain Bahrain lemes. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Welcome back to podcast Locker Room. Dan ini kita masuk ke pembahasan terakhir nih. Ini ada hal yang menarik juga nih. Udah mulai masuk ke serba-serbi nih. Jadi tapi sebelumnya kita kan akan menghadapi China ya. Ya. Tadi udah disebut juga di-mention sama Jetro. Tadi kalau Marcelino dan Martin Paz itu tidak akan bermain karena kena akumulasi. Sedangkan kabarnya kita ada kedatangan pemain baru karena biasanya kalau internasional break FIFA Matchday kita datang lagi nih pemain nih seperti yang disebut disindir sama si Dragan Talajic itu. Udah kayak bursa transfer klub. Ya tapi kan ini demi timnas kan. Iya. Bung Ais ngeliatnya gimana nih? Kita masih bisa nggak nih untuk menghadapi China dengan konstelasi yang ya nanti juga mungkin ada juga akumulasi atau cedera gitu? Iya, tanpa Marcelino, tanpa Martin Paz, gue pikir kita masih punya pemain-pemain yang cukup lah untuk bisa menghadapi China. Dan di Liga 1 juga kita masih punya beberapa pemain yang cukup layak untuk dipanggil kan. Masih ada Yakob Sayuri, kemudian juga masih ada saudaranya juga Egy Maulana yang Fikri. Sayuri juga. Egy, betul. Egy kan masih ada. Ya artinya Malik Rizaldi juga belum dipanggil kan. Nah, itu menarik tuh. Itu menarik. Malik Rizaldi belum dipanggil. Ya artinya kalau seandainya masih ada waktu ya. Sekarang ini bulan Maret ya, Maret, April, Mei. Artinya ada 2 bulan menuju bulan Juni. Untuk Patrick Kluivert dan timnya untuk bisa melihat bagaimana potensi pemain-pemain yang ada di Liga 1. Gue pikir nanti akan ada pemain-pemain baru juga dari Liga 1 ya. Dan resikonya akan ada pemain-pemain yang ada sekarang bisa terdegradasi atau tersingkir dari tim. Tapi itu kan berarti juga persaingan sehat kan? Persaingan sehat, nggak masalah. Dan kalaupun ada pemain-pemain tambahan dari diaspora, mungkin Miliano Jonathans ya, yang sudah kabarnya orang tuanya sudah datang, keluarganya ya sudah bertemu dengan PSSI. Tapi ini kan kita belum tahu ya apakah sudah ada kesepakatan atau belum. Jetro, sebagai orang di lapangan kita pengen tahu nih bocoran sedikit. Seberapa jauh nih Miliano Jonathans bisa membela timnas di Juni nanti? Dan seberapa bagus pemain ini? Kalau melihat Miliano Jonathans ini ya kalau ditanya berapa persen masih 70% mungkin sih belum, ya. Tapi kalau ditanya apakah bagus untuk memperdalam skuad timnas ya dibutuhkan juga sih memang. Cuman agak khawatir chemistry-nya sih. Nambah satu lagi ini chemistry-nya bagaimana gitu buat pemain-pemain yang lain gitu. Ada yang bilang dia mirip Arjen Robben ya? Iya, Arjen Robben. Emang semirip itu Mas kayak Arjen Robben? Ya, mungkin dalam level yang lebih di bawahnya ya. Karena kalau kita tahu, kalau kita bandingkan dengan Arjen Robben ini, Arjen Robben pemain yang bisa dikatakan legendnya Belanda lah. Dia cuma gagal one on one sama Iker Casillas doang ya. Itu kalau dia gol tuh 2010 Belanda 2010 tuh ya. Iya 2010 Belanda juara dunia udah itu. Oke, gue mau ke serba-serbinya nih Jetro. Dragan Talajic meskipun dia udah kalah tapi dia masih sindirannya pedes banget nih. Dia bilang
Gue nggak ada masalah sama supporter Indonesia, tapi gue masalahnya adalah ketika kenapa lagu kebangsaan Bahrain dinyanyikan, supporternya nggak bisa diam gitu, kayak nggak menghargai gitu lagu kebangsaan Bahrain. Ini siapa yang harus tanggung jawab ini? Kalau ditanya siapa yang harus tanggung jawab ya bingung juga sih. Kadang-kadang namanya naturnya supporter kan kita nggak pernah tahu lah ya. Iya. Cuma maksudnya ini emang apa ya bahasanya ya? Kalau mau dibilang karma ya mungkin juga, karena kalau nggak salah ingat waktu Jepang ke Bahrain, pas Jepang nyanyi lagu kebangsaan sama supporter Bahrain juga diganggu gitu. Jadi mungkin ini dan ada apa namanya, ada laser. Iya laser ya. Laser waktu Jepang ke Bahrain tuh ada laser yang mengganggu pemain-pemain Jepang. Diganggu juga gitu. Jadi mungkin ya itu tadi ya, mungkin bisa dibilang karma, nggak tahu juga. Cuman ya balik lagi tidak membenarkan sih memang support lagu kebangsaan tim tamu terus kita berisik gitu ya, tidak membenarkan juga gitu. Iya, kata temen-temen kita di stadion itu katanya ada bu ya, sampai di bu loh itu waktu nyanyi lagu kebangsaan Bahrain itu. Sampai diteriakin lah pokoknya itu ya bagaimana sih sebenarnya kalau ditanya begitu. Ya kita sebagai supporter ya berusaha untuk dewasa aja lah. Maksudnya kesel boleh, tapi jangan sampai ngebales dan tidak menghormati lagu kebangsaan aja sih. Karena takutnya kita nanti pas away malah digituin kan, jadi masalah lagi nanti kan. Jangan sampai kan. Jangan sampai gitu. Tapi memang kalau gue pikir attitude seperti ini harus dihilangkan sih. Apapun masalahnya ya kita tetap mesti menunjukkan etika kita dan juga dalam tanda kutip akhlak kita lah. Menghormati orang lain, menghormati tamu, karena kan biar bagaimanapun Bahrain ini tamu. Dan kita juga harus menjamu dengan baik gitu kan. Harus menjamu dengan baik sehingga kemenangan ini jadi terasa spesial, lebih spesial, lebih manis ya, lebih gitu manis. Ya. Jetro, kemenangan terasa spesial karena di kandang kita, dan yang menariknya adalah GBK ya. GBK ini gue ngelihat kayak udah jadi benteng yang tangguh gitu. Kita 3 kali main di GBK, menjamu Australia, menjamu Bahrain, dan juga sebelumnya Arab Saudi. Enggak pernah kebobolan. Clean sheet di 3 game. Ini apakah ini udah jadi GBK bisa jadi benteng kokohnya dari timnas Indonesia nih? Kalau dibilang benteng kokoh, tapi lawan Jepang. Ya cuma Jepang ngemis aja satu itu aja sih. Mungkin emang Jepang calculated loss juga sih. Cuman untuk dibilang benteng kokoh ya bisa jadi, tapi tetap balik lagi lini pertahanan itu memang kalau trio Jir ini bisa solid ya, apalagi main di kandang dengan supporter timnas yang 70.000 ya. Hampir 70.000. 69 sih berarti ya. Itu ya bisa jadi momok juga buat lawan-lawan yang mau main di GBK gitu. Closing statement Bung Ais, lu ngelihat dari GBK nih, benteng kokohnya timnas. Ya gue pikir kalau kita main di GBK itu ibarat kita main 12 orang. Jadi selain 11 pemain yang di lapangan, ada pemain ke-12 yakni supporter. Karena kita ingat setiap kita main di GBK, supporter itu tidak pernah sepi. Selalu tiketnya sold out. Dan para pemain begitu luar biasa. Ini yang menjadi oleh Roma ini ketagihan. Ketagihan main di GBK karena atmosfernya luar biasa. Jordi Cruyff, penasehat teknis PSSI yang direkrut PSSI ini mengatakan ini atmosfernya gila banget. Salah satu yang menjadi stimulus kenapa Indonesia bisa menang lawan Bahrain adalah atmosfer luar biasa yang membuat teror buat penonton. Ya ini gue yakin juga kenapa Bahrain tidak perform di GBK kemarin, karena mereka under pressure dengan teriakan-teriakan dan juga nyanyian para penonton. Ya sayangnya memang GBK ini kan stadion Olimpik ya, sehingga ada trek lari. Trek lari. Kita bayangkan kalau GBK ini tidak ada trek larinya, sangat dekat itu udah pengang pasti pengang. Tanpa itu aja dengan gaya stadion Olimpik aja itu udah megah, udah bikin Bahrain dengkul lemes. Bikin para pemain Bahrain lemes. Oke. Ya, kita pastinya doakan yang terbaik buat timnas Indonesia. Kalau tadi kata Jetro, Jir ya, pertahanan kita kayak Jir. Kalau gue ngelihatnya mudah-mudahan GBK bisa membuat lawan-lawan kita tuh ngerasa
Bejir, Indonesia susah banget dilawan di sini ya gitu kan. Dan pastinya semoga timnas bisa masuk Piala Dunia. Amin. Amin. Akhir kata, gue Koko Montanas dan segenap kru yang bertugas, thank you banget sudah mendengarkan hingga detik ini. Bung Ais, thank you. Jetro juga thank you. Dan akhir kata, selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.